'cause I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Selamat bertemu kembali di dalam acara kita renungan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami kembali diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa supaya sementara kami mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, sehingga firman-Mu dapat kami pahami dan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami setiap saat. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, bacaan firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, saya lanjutkan dari Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Dan pada hari ini kita membaca dari ayat 11 sampai dengan ayat 13, karena saya akan menguraikan atau menyampaikan renungan dari ayat itu. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Nah, ini himbauan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Maka mereka harus membuktikan dari dalam kehidupan mereka tanda-tanda atau bukti-bukti keselamatan yang mereka sudah dapatkan itu. Nah, karena itu maka tanda-tanda dari orang Kristen yang telah lahir baru, kita sudah bahas dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, dan sekarang kita akan membahas dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Yang pertama adalah membangun kesatuan di dalam Kristus. Orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru, yaitu dia akan mengalami satu persekutuan berdasarkan status keselamatan itu. Dan karena itu maka mereka tidak lagi asing satu dengan yang lain. Tidak bisa lagi ada batasan di antara satu dengan yang lain, tetapi ada satu relasi yang harmonis, ada satu hubungan yang kuat, ada satu ikatan yang kuat, yaitu ikatan kasih yang dapat menghilangkan segala perbedaan dan penghalang kesatuan. Ayat yang ke-11 berkata, dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi. Saudara tahu dalam Alkitab bagaimana orang Yunani dan orang Yahudi itu berelasi satu dengan yang lain di luar Tuhan. Ya, orang Yahudi menganggap orang-orang bukan Yahudi dalam hal ini direpresentasikan oleh bangsa Yunani sebagai bangsa yang najis, bangsa
bukan milik Allah. Bahkan kalau kita baca di dalam Alkitab, bahkan orang-orang Yahudi menganggap orang-orang di luar bangsa Yahudi itu sebagai setara dengan anjing. Ya, ketika Yesus didatangi oleh seorang perempuan Siro-Fenisia atau perempuan Kanaan untuk meminta pertolongannya, Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Itu kata-kata Yesus bukan penghinaan, bukan penolakan kepada perempuan itu untuk menolong dia, tetapi itu adalah ungkapan dari sikap orang-orang Yahudi terhadap bangsa-bangsa lain yang menganggap bahwa bangsa di luar Yahudi itu adalah bangsa rendahan, bangsa kelas 2, dan seterusnya. Sementara orang-orang Yunani menganggap orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang bodoh. Kalau saudara baca di dalam 1 Korintus pasal 1, 1 Korintus pasal 2, jelas di situ bagaimana Paulus melakukan satu pembelaan terhadap tuduhan dari orang-orang bukan Yahudi atau orang-orang Yunani kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, yang mengatakan betapa bodohnya orang-orang Yahudi itu, masa hanya karena percaya selamat, sementara kalau orang-orang Yunani itu untuk mencapai keselamatan itu harus dengan filsafat-filsafat yang tinggi itu. Maka Paulus berkata, Allah memilih orang bodoh untuk mempermalukan orang-orang yang pintar. Nah, itulah terbelakang dari sikap bangsa Yunani yang membangga-banggakan filsafat, kemudian merendahkan orang-orang Yahudi yang hidup dengan percaya kepada salib itu. Nah, jadi dua kelompok ini, saudara-saudara, itu bagaikan anjing dan kucing. Tetapi kalau kedua-duanya, baik bangsa Yahudi maupun bangsa Yunani, non-Yahudi yang percaya sudah lahir baru, maka tidak ada lagi pembedaan atau pembatas itu. Yang kedua adalah orang bersunat dan orang tak bersunat. Apa arti bersunat? Bersunat adalah orang yang memiliki tanda kepemilikan Allah atas dirinya. Berarti orang yang milik Allah, bangsa pilihan Allah, dan bukan bangsa pilihan Allah. Itu tidak ada lagi perbedaan itu. Karena yang menjadikan kita milik Allah itu bukan sunat lagi, tapi yang menjadikan kita milik Allah itu adalah kelahiran kembali, sunat batin, kata Paulus di dalam Kolose bagian yang lain. Tidak ada lagi orang barbar, orang skit. Ini penjahat-penjahat di padang gurun yang selalu menimbulkan keonaran di tengah-tengah masyarakat. Jadi orang-orang jahat kalau dia lahir baru, itu dengan sendirinya dia akan memiliki satu hubungan yang harmonis dengan orang-orang yang lain, ya, yang juga sama-sama telah mengalami kelahiran baru. Budak atau orang merdeka. Ini dua status sosial yang sangat jauh, langit dan bumi. Si kaya memperbudak orang-orang yang miskin yang tidak punya hak hidup. Tetapi kalau budak dan tuan ini sama-sama telah lahir baru, maka tidak ada lagi status budak dan tuan, tetapi yang ada ialah saudara di dalam Kristus. Karena itu dikatakan, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi, orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh telah mengalami kelahiran baru itu, ya, itu dengan sendirinya akan terhisap di dalam satu hubungan kesatuan sebagai tubuh Kristus. Karena itu tidak ada lagi orang yang sungguh-sungguh telah lahir baru kemudian menjelekkan pihak lain, menjelekkan kelompok lain, walaupun dari gereja yang berbeda-beda, dari denominasi aliran yang berbeda-beda, tetapi karena telah lahir baru di dalam Kristus, maka di dalam Yesus kita bersaudara. Ku tak pandang dari gereja mana, ku tak pandang dari suku mana, itu kata sebuah lagu. Kalau engkau berdiri di atas firman-Nya, maka engkau adalah saudaraku dan saudari. Nah, jadi saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, itulah tandanya kalau seseorang itu sudah sungguh-sungguh telah lahir baru, maka dia akan menjadi perekat di dalam kesatuan sesama tubuh Kristus.
Kalau orang itu belum lahir baru, sekalipun dia Kristen, sekalipun dia aktivis gereja, bahkan sekalipun dia pendeta, justru akan menimbulkan permusuhan dan pertengkaran di tengah-tengah umat Tuhan. Nah, ini ada satu ayat yang perlu kita baca bersama-sama. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Nah, apa yang Yesus doakan di dalam ayat ini dari Yohanes pasal 17 adalah supaya mereka bersatu. Orang-orang yang percaya kepadanya itu hidup di dalam kesatuan, kerukunan, dan keharmonisan berlandaskan iman kepada Yesus Kristus. Nah, itu tanda dari orang yang sudah lahir baru akan mewujudkan doa Tuhan Yesus di dalam kehidupannya, di mana mereka akan mengalami kesatuan di antara satu dengan yang lain. Yang berikut hari ini, tanda daripada orang yang sudah lahir baru itu, dengan sendirinya di dalam dirinya akan nampak karakter Kristus. Ya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya. Kenakanlah belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini adalah karakter-karakter yang mutlak harus nyata di dalam kehidupan orang-orang yang sudah lahir baru itu. Dan ini adalah karakter Kristus. Nah, karena itu kalau orang mengatakan dia orang Kristen, dia anak Tuhan, tetapi dia tidak memiliki kasih, dia tidak berkemurahan, dia sombong, dia kasar, dan dia orangnya itu tidak tahan untuk menunggu menghadapi sesuatu, itu berarti orang itu sesungguhnya belum lahir baru. Gampang untuk kita mengukur, karena kriteria-kriteria daripada orang yang sudah lahir baru itu nyata dengan jelas di dalam Alkitab, khusus melalui surat Rasul Paulus, baik di Efesus maupun di Kolose ini. Nah, oleh karena itu maka saudara-saudara, orang yang sungguh-sungguh telah lahir baru itu akan ada di dalam dirinya karakter Kristus. Apa arti lahir baru? Lahir baru itu artinya Tuhan memberikan ke dalam diri orang itu kodrat ilahi. Di dalam kitab Petrus itu, kodrat ilahi, sifat Allah juga akan dinyatakan di dalam diri karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam orang itu. Efesus pasal 4 ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu di dalam hal saling membantu. Saya agak sedikit hilang konsentrasi pada renungan ini, saudara-saudara, karena saya sedang bersuka cita, saya mendapatkan satu pertolongan dari anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang saya belum pernah ketemu muka, dengar suara ia, tahu nama ia, tetapi begitu mendengar apa yang saya sedang gumuli, itu langsung ditanggulangi. Dan itu adalah bukti dari kemurahan dan belas kasih saling membantu di dalam berbagai kebutuhan. Nah, ini karakter. Ini bukti dari orang-orang yang sungguh-sungguh telah mengalami kelahiran baru itu. Ada belas kasih, ada kemurahan, ada rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Nah, jadi karena itu saudara-saudara, kalau
saudara itu sungguh-sungguh telah lahir baru, maka mari kita berjuang untuk menampakkan perbuatan-perbuatan ini, sifat-sifat ini di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, dalam gereja, dalam masyarakat, atau di tempat di mana Tuhan tempatkan kita untuk berkarir. Mari kita nampakkan diri sebagai orang-orang yang sudah lahir baru dengan sifat-sifat Kristus yang sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Nah, tanda yang ketiga hari ini dari Kolose pasal 3 itu dia meneladani Kristus. Nah, kalau karakter Kristus tadi itu adalah sifat-sifat yang bersifat internal, bersifat pasif di dalam diri kita, tetapi meneladani Kristus di sini artinya mengambil satu sikap tindakan di dalam semua aktivitas kehidupannya itu selalu mengikuti apa yang Yesus telah teladankan atau contohkan. Ya, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ya, itu tadi di dalam, sekarang nampak keluar. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang yang ada di luar diri kita. Kita harus sabar menghadapi berbagai karakter perilaku yang kadang-kadang tidak seperti yang kita harapkan itu. Lalu yang kedua, ampunilah orang yang seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Ini adalah keteladanan yang dinyatakan langsung oleh Yesus ketika dia tergantung di atas kayu salib oleh karena perilaku-perilaku orang-orang Yahudi adalah karena sebagai satu ungkapan kemarahan, kebencian dari orang-orang Yahudi kepada dirinya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib itu, justru dia berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, keteladanan di dalam memberi pengampunan itu harus nyata di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Jadi standar pengampunan kita kepada orang lain itu adalah seperti Tuhan telah mengampuni kita. Nah, coba sejenak saudara merenungkan diri sendiri. Dosa yang saudara perbuat, ya, coba tidak usah ungkapkan kepada orang lain, tetapi coba akui di dalam dirimu sendiri berapa banyak dosa yang saudara telah perbuat di hadapan Tuhan. Dosa terhadap pasangan suami istri, dosa terhadap anak, dosa terhadap orang tua, dosa terhadap sesama manusia. Itu semua adalah dosa kepada Tuhan. Dan berapa banyak dosa yang sudah kita perbuat di dalam hidup ini terhadap Tuhan. Tetapi pengampunan Tuhan, kasih Tuhan lebih besar daripada dosa saudara dan saya. Dan dengan demikian, itu menjadi satu contoh teladan bahwa di dalam kita memberi pengampunan kepada orang lain, itu kita harus memiliki standar pengampunan seperti Kristus telah mengampuni kita. Murid-murid bertanya kepada Yesus, berapa kalikah kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami? 7 kali 7 kalikah? Lalu Yesus berkata, bukan 7 kali 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Artinya apa? Memberi pengampunan kepada sesama itu harus dengan tuntas, total, tidak ada yang tersisa, tidak ada syarat. Kita harus mengampuni dengan setulus-tulusnya, setuntas-tuntasnya. Dan itulah pengampunan yang kita terima dari Kristus. Dia tidak memperhitungkan dosa yang kita warisi dari nenek moyang kita. Dia tidak memperhitungkan dosa yang kita perbuat di dalam kehidupan kita. Tetapi dia mengampuni oleh karena kasihnya adalah kasih yang sempurna. Pengampunannya adalah pengampunan yang sempurna. Efesus 4 ayat yang ke-32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, ini standar yang Alkitab telah berikan kepada kita. Dan ini harus nampak di dalam kehidupan orang-orang yang telah lahir baru.
Kalau engkau berkata saya anak Tuhan, saya orang percaya, saya pengikut Yesus, tetapi memberi pengampunan ini tidak saudara lakukan, itu berarti saudara belum menunjukkan tanda, belum memberikan bukti bahwa sungguh saudara itu adalah orang yang sudah lahir baru. Karena itu maka dari Kolose pasal 3 ayat 11 sampai 13 ini saudara, kita harus betul-betul memahami apa-apa yang harus kita buktikan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah lahir baru itu. Yang pertama adalah kita harus memperjuangkan supaya tubuh Kristus itu menjadi satu. Yang kedua, kita harus memiliki sifat-sifat Kristus di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita harus mengikuti jejak langkah dari Tuhan Yesus junjungan kita untuk kita hidupi di dalam kehidupan setiap hari. Dan dengan demikian, tanpa kita harus berbicara kepada orang lain bahwa kita anak Tuhan, bahwa kita orang yang sudah bertobat, orang itu sendiri yang akan melihat dan menyaksikan bahwa kita sungguh-sungguh telah menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu, sehingga saudara dapat menampakkan di dalam kehidupan saudara setiap saat, kehidupan sebagai orang-orang yang telah lahir baru. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan kiranya firman yang sudah kami dengar pada hari ini, Engkau materaikan di dalam hati kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami dapat menjadi contoh teladan, kesaksian kepada orang-orang, bahwa kami ini adalah orang-orang yang sungguh telah lahir baru. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Kami berdoa dan kami syukuri renungan firman Tuhan pada hari ini di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.